Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-33. Minggu depan kita sudah masuk pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui pengorbanan putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia dan taat dalam kerendahan hati dan penuh syukur mengikuti putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kelak kami boleh Kau ikut sertakan dalam persekutuan dengan para pilihan-Mu di surga, para kudus yang berbahagia. Demi Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, mulai dari bacaan pertama sampai Injil. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nubuat Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa-Mu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-Mu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan sebagai mazmur antar bacaan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan kedua masih melanjutkan kutipan dari surat kepada orang Ibrani. Kita membaca bab 10 ayat 11 sampai ayat 14 dan ayat 18. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang, mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita membaca Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
Orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita, terutama bacaan yang pertama dan Injil, memiliki keterhubungan yang sangat serupa. Gambaran tentang kesengsaraan, penderitaan, mendekati akhir zaman. Dan itu yang sering disebut hari-hari akhir atau hari kiamat. Tetapi kata kunci tentang kapan itu terjadi, tak seorang pun tahu. Yesus sendiri bersabda seperti itu. Tak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada yang tahu. Bahkan putra manusia pun, yakni Yesus sendiri, tidak tahu. Yang tahu adalah Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Markus, Yesus sudah menubuatkan kesengsaraan dan kehancuran yang akan menimpa Yerusalem. Kalau kita membaca Injil Markus bab 13 ayat 1 sampai 20. Dan untuk itu tanda-tanda akan menyertai, tanda-tanda yang palsu, tanda-tanda yang sejati. Tanda-tanda palsu digambarkan dalam Injil Markus bab 13 ayat 21 sampai 23. Tanda-tanda yang benar digambarkan dalam Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 27 yang akan menandai kesengsaraan dan kehancuran, terutama bait suci di Yerusalem. Dan itu yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di satu sisi nubuat Yesus tentang situasi yang akan terjadi, tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan menjadi redup, bintang-bintang jatuh, kehancuran bait suci, dapat kita pahami sebagai mikrokosmos alam semesta ini. Di sisi lain, hal itu menunjukkan berlalunya ciptaan lama dan kemudian dibangunlah secara definitif ciptaan yang baru pada akhir zaman. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Anak Manusia, seperti dinubuatkan di dalam kitab Daniel, akan menghakimi bait suci yang lama, yang rusak, yang hancur, dan kemudian dipulihkan untuk menjadi tempat semua bangsa dan segala bangsa berkumpul dalam ibadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Nabi Daniel dalam nubuatnya dengan jelas menggambarkan bagaimana kesengsaraan dan kebangkitan akan terjadi. Kesengsaraan akan menimpa mereka yang tidak taat pada kehendak Bapa, dan kebangkitan orang mati
akan dianugerahkan kepada mereka yang taat kepada ajaran-ajaran Bapa. Allah yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Bapa menjadi acuan sumber keselamatan itu, dan keselamatan penebusan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus secara sempurna. Dan itu yang digambarkan di dalam bacaan yang kedua, surat kepada orang Ibrani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat kepada orang Ibrani menggambarkan peranan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar yang sekali mempersembahkan kurban, yakni tubuh dan darahnya sendiri, maka Kristus menjadi sekaligus altar, imam, dan kurban demi penebusan dosa. Dan sekali sempurna terjadi dilaksanakan oleh Kristus sang imam besar itu, maka setelah kenaikannya ke surga, Yesus Kristus digambarkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Karya-karya Yesus sudah selesai secara definitif menebus dunia ini dari kegelapan dosa. Tinggal memetik buah-buah penebusan itu melalui karya-karya Roh Kudus yang menyertai umat beriman dan gerejanya. Kata duduk tentu kontras dengan imam-imam perjanjian lama yang mempersembahkan korban sambil berdiri, dan itu terus diulang, tak kunjung selesai. Kurban yang dipersembahkan pun dengan bermacam-macam variasinya. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kurban yang berupa binatang-binatang kurban itu mulai dari burung merpati, kambing domba, hingga lembu. Variasi-variasi ini yang dikerjakan oleh para imam perjanjian lama, khususnya kaum Lewi, dalam mempersembahkan kurban bagi umat Israel di masa itu. Dan kurban itu tak kunjung selesai. Berbeda dengan Yesus, melalui pengorbanan hidupnya, kurban selesai secara definitif, penebusan bagi umat manusia terjadi sempurna melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Gambaran tentang secara definitif karya penebusan itu sudah dilaksanakan oleh Kristus dan terjadi secara sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemenangan Yesus Kristus sudah sempurna. Yang tersisa hanyalah agar setiap kekuatan yang bermusuhan dengannya di alam semesta ini tunduk di bawah tumpuan kakinya. Dan untuk itu memang diperlukan perjuangan yang terus-menerus dari kita yang masih berziarah di dunia ini melalui setiap doa, persembahan, dan ibadah kita yang dengan penuh syukur kita laksanakan, terutama setiap kali kita merayakan Ekaristi Suci, perayaan Ekaristi baik di hari Minggu maupun di hari-hari biasa sebagai misa harian, semua bermakna sebagai kenangan akan kurban
Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan kita diajak untuk terus mengalami iman kita pada misteri itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berkat korban Kristus inilah lalu kita semua dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam kesukaran-kesukaran hidup, juga di dalam perjuangan-perjuangan iman kita. Mari kita dengan penuh syukur senantiasa mempersatukan hidup kita dengan korban Kristus Sang Imam Besar yang telah secara definitif menyelesaikan karya penebusannya, dan selalu kita kenang, kita hadirkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.